dan 5 bulan masa hidup. 3 bulan kemudian Jia berhasil melahirkan 2 telur besar, satu berwarna hitam putih, satunya berwarna hitam ungu, dan satu bayi berambut ungu emas bertelinga rubah hitam. Ling, selamat telah berhasil menyelesaikan misi melahirkan anak untuk satu pasangan, hadiah 100 poin, kekuatan elemen angin dan air. 4 hari setelah melahirkan ia mengerami kedua telurnya, di dalam benaknya ia merasa telah mengerami 4 telur besar, ia menyadari bahwa 2 telur lainnya adalah buah hatinya dengan Fu Tian. Telur besar Shen Tian menanyakan kenapa mamanya meninggalkan dia dan adik-adiknya. Jia dengan sedih menjawab bahwa ia tak meninggalkan mereka, hanya ada alasan lain yang tak bisa ia ungkapkan. Shenlong mempercayai ucapan Jia. Hei Long menimpali, kami bertiga saat merindukan MUMAH, saat ini adik kecil Jiahu sedang menjaga kami saat papa mencarimu. Jia menangis mendengar perkataan anaknya itu, kedua telur Phoenix memperkenalkan dirinya adalah para adik dari ayah yang berbeda. Shenlong dan Jialong juga menjawabnya perkenalan mereka dengan senang dan lembut. Di sisi lain, Fu Tian mendengar kabar dari salah satu prajuritnya bahwa permaisuri sekarang berada di klan suku Phoenix Merah Ungu. Fu Tian bergegas menuju ke klan suku Phoenix Merah Ungu. Paginya saat Jia sedang mengerami para anaknya, sekelompok orang manusia ikan menyerang kediaman keluarga suami Jia. Salah satu dari mereka melihat Jia dari jendela kamarnya dan langsung menculiknya membawanya ke dasar laut. Jun Feng dan pendeta Ya Feng yang saat itu sedang berperang langsung mengejar Jia. Namun semua itu sia-sia karena mereka kehabisan tenaga dan terluka parah. Saat Jia terbangun, ia mendapati dirinya terbangun di ruangan seperti penjara yang dipenuhi beragam jenis manusia beast. Tak berselang lama, seorang pria tampan berambut biru, mata putihnya menatap tajam ke arahnya. Dia memperkenalkan dirinya dengan tersenyum licik, ia memegang dagu Jia dan mengatakan bahwa dia harus menjadi pasangannya. Ia tersentak dengan perkataan itu, Ling, misi menaklukkan pasangan terbuka terdeteksi. Dia bernama Ming Yonghai Raja dari wilayah Laut Timur. Ia terkenal sangat dingin dan kejam, berhasil menaklukkan dan melahirkan anaknya mendapatkan hadiah. Misi gagal mendapat hukuman mati dalam waktu 5 hari. Jia merasa merinding, Ming Yong mengangkat Jia membawanya ke tempat tidurnya. Setelah sampai Ming Yong berkata besok kita akan mengadakan pernikahan, Jia merasa kesal dengan tindakan tiba-tibanya itu. Ia bertanya kenapa kau harus menculikku, anak-anakku sedang menungguku, masih banyak wanita lain, kenapa harus aku? Aku hanya mengikuti ramalan pendetaku saja, bahwa wanita suci berada di klan Phoenix Merah Ungu. Ia menambahkan dia membutuhkan wanita suci untuk melahirkan anaknya, karena hanya wanita suci yang bisa menahan kekuatannya. Jia tertegun sesaat ia merasa apa dirinya wanita suci itu. Tanyanya dalam hati. Ia menjawab, apa benar aku wanita suci? Mungkin saja wanita suci itu bukan dirinya, jawabnya kesal. Ming Yong mengangkat alisnya dan berkata, ciri-ciri wanita suci itu ada pada MU. Saat aku menyentuh MU jiwaku merasa tenang dan kekuatanku terkontrol. Tenang saja aku tidak akan memperlakukan MU dengan buruk. Ingat kau adalah pasanganku, tiada seorang pun yang berani menyentuhmu. Setelah kau melahirkan anakku, kita akan mengunjungi para pasangan MU dan anakmu. Jia merasa sedikit lega dengan ucapan pria itu. Ia menyetujui dengan syarat jika ia menambah pasangan lagi dia harus menerimanya. Ming Yong tersenyum tipis, tak masalah lagi pula wanita suci harus punya beberapa pasangan untuk melindunginya. Setelah percakapan itu istana klan suku Duyung sibuk mempersiapkan pernikahan. Saat tidur, ia bermimpi bertemu anak-anaknya. Mereka sangat khawatir dengan kejadian yang menimpa ibundanya itu. Jia menjelaskan jika ia baik-baik saja, ia saat ini dirinya berada di tempat yang aman. Ia menambahkan jika urusannya selesai ia akan kembali, jadi jangan khawatir, ucapnya lembut. Mereka sangat lega mendengarnya, Fu Tian yang telah sampai di klan suku Phoenix Merah Ungu, ia terkejut dengan pemandangan yang ia lihat. Ia menghampiri Jun Feng dengan gesa-gesa, ia bertanya apa yang terjadi, siapa yang melakukan ini? Di momen itu, Fu Tian sempat-sempatnya bertanya tentang Jia dengan ciri-cirinya. Jun Feng yang tergeletak lemas berkata bahwa klannya diserang oleh klan suku Duyung Laut Timur. Tak sempat melanjutkan perkataannya, Jun Feng yang terluka parah pun pingsan, Fu Tian dan prajuritnya membantu Jun Feng dan para korban lainnya. Esok harinya Jun Feng terbangun, di sampingnya sudah berdiri Fu Tian. Tanpa basa-basi Fu Tian melanjutkan pertanyaannya tentang Jia. Jun Feng menjawab dengan merasa sedih dan kesal, Jia pasangannya itu telah diculik oleh klan Duyung Laut Timur. Fu Tian terdiam sejenak, dia memastikan perkataan Jun Feng yang mengucapkan bahwa Jia adalah pasangannya. Kau bilang apa tadi Jia pasangan MU? Apa kau tahu dia adalah pasanganku ibu dari anak-anakku, dia menghilang entah kemana. Aku sudah mencarinya ke sana ke sini tetapi tidak menemukannya. Serunya sedih. Jun Feng tertegun, apa kau bilang? Ternyata pasangan pertama dari pasanganku adalah teman dekatku.
Sentaknya kaget. Fu Tian melanjutkan sedikit tak percaya bahwa pasangannya menduakannya tanpa bertanya padanya. Ia mengatakan, "Apa kau tahu dia sudah punya pasangan?" Serunya lirih. Jun Feng mengangguk dan berkata dia mengatakan tentang pasangannya dan anak-anaknya. Rencanaku setelah anakku menetas, aku dan dia akan datang menemui anak dan pasangan pertamanya. Ia tak tahu bahwa pasangan pertama Jia adalah Fu Tian temannya. Fu Tian menghela nafas, "Baiklah, masalah ini kita selesaikan nanti, kita harus menyusul Jia." Jun Feng mengangguk dan berkata, "Baiklah, beri aku waktu untuk memulihkan diri, saat itu mari kita menjemput Jia." Hari pernikahan Mingyong dan Jia pun datang di istana yang megah. Sesaat kemudian Jia berjalan melalui pintu masuk ruang pernikahan, ia terlihat sangat tampak anggun dan cantik. Gaun biru dengan hiasan emasnya itu menambahkan kesan elegan yang menawan, Mingyong yang melihatnya terdiam menatap kagum. Tak percaya dengan penglihatan itu dan merasakan getaran hebat di hatinya. Di sisi Jia saat melihat Mingyong dengan pakaian pernikahan, ia merasa bahwa Mingyong bertambah tampan dan membuat hatinya goyah. Malam setelah pernikahan Mingyong yang menahan diri, ia langsung menindih Jia. Pipi memerah merona, matanya yang tajam sayu menatap Jia. Jia merasakan tatapan itu, pipinya ikut merono. Detak jantung keduanya sekilas terdengar kencang, Jia merasa Mingyong malam itu sangat tampan. Tiba-tiba tangan Mingyong menyentuh bibir Jia dan menciumnya, tanpa aba-aba Mingyong menyerang Jia dengan penuh gairah. Pagi hari saat Jia terbangun, ia tidak menemukan Mingyong di sampingnya. "Ling, selamat Tuan telah menaklukkan pasangan baru mendapatkan 1 pil pemulihan, 3 pil pembangkit bakat, dan 5 bulan masa hidup." Jia menghela nafas panjang dan berkata dalam hati, "Untung saja misi selesai dengan cepat, jika tidak, aku pasti mati. Jika aku mati, bagaimana dengan anak-anaknya?" Membayangkan saja sudah membuat dia sedih dan lesu. Setelah berpikir sejenak, Jia menelan pil pemulihan, sesaat kemudian para pelayan istana membawanya mandi. Hari-hari silih berganti, tak terasa 1 minggu telah berlalu, saat Jia sedang berjalan santai di lorong istana. Istana yang berdiri di bawah laut dengan pemandangan terumbu karang dan ikan-ikan yang beragam membuat suasana hatinya tenang. Seorang anak kecil yang mirip dengan Mingyong menghampiri, ia berkata, "Kakak siapa? Kakak sangat cantik." "Apa kamu kakak iparku?" tanyanya dengan imut. Jia melihat anak imut itu langsung teringat anak-anaknya, ia menjawab bahwa namanya Jia Huiying, "Panggil saja Kak Jia ya." "Oh iya, nama adik kecil siapa? Apa kamu adik Mingyong?" tanyanya lembut. Anak kecil itu memperkenalkan namanya Ming Jihai, adik laki-laki dari Raja Mingyong. Ia memuji Jia yang cantik, sangat cocok dengan kakaknya. Ming Jie memegang tangan Jia dan berkata, "Kak Yo menyuruhku memanggil Mu makan, aku akan menuntun Kak Jia," katanya dengan manis. Saat di meja makan, Mingyong kembali memperkenalkan adiknya dan bercerita tentang kedua orang tuanya. Ibunya yang meninggal kehabisan kekuatan setelah menetaskan adiknya, tak lama ayah yang patah hati tak bisa menerima istrinya meninggal pun ikut menyusulnya. Mendengar itu, Jia menyemangatinya dan juga bercerita tentangnya saat sedang asik mengobrol. Tiba-tiba Jia meras pusing dan mual, tak lama kemudian ia jatuh pingsan. Mingyong dan Ming Jie tertegun, mereka berdua tak tahu rasa apa yang mereka rasakan saat ini. Mingyong yang tadi terdiam segera sadar dan langsung membawa Jia ke kamar. Ia memerintahkan salah satu pelayan untuk memanggil pendeta Shuang. Setelah pendeta memeriksa ratu, ia dengan bahagia mengatakan bahwa sang ratu saat ini sedang mengandung. Mingyong terkejut, tak terasa air mata menetes di pipinya, entah perasaan apa ini, perasaan yang sudah lama ia lupakan. Pendeta Shuang sangat senang melihat bahwa rajanya telah kembali ke dirinya saat masa remaja di saat orang tua mereka masih ada. 5 jam kemudian Jia tersadar, ia masih merasa pusing dan mual, ia tertegun melihat adik Ming Jie menangis terseduh-seduh di sampingnya. "Kak Jia, jangan tinggalkan kami seperti ibunda dan ayahanda," tangisnya sedih. Jia tersentuh dan tersenyum lalu menenangkannya dan berkata bahwa ia baik-baik saja. Ling, selamat Tuan telah mengandung anak dari satu pasangan mendapatkan 50 poin. Mingyong mengangkat tangan Jia dan menyuruhnya untuk istirahat. Karena ia tak mau pasangannya merasa kelelahan saat sedang mengandung. Dan membawa Ming Jie untuk meninggalkan Jia agar tidak terganggu. Di sisi klan suku Phoenix Merah Ungu, Jun Feng telah sembuh sepenuhnya. Ia segera berangkat bersama Fu Tian dan beberapa prajurit yang terkuat dari suku Naga Langit dan suku Phoenix Merah. Fu Tian ingin mendengarkan penjelasan dari pasangan itu.